Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan mengucap alhamdulillah, monggo sesarengan kita lantunkan, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa pagi hari ini kita masih diberi keistimewaan untuk menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang tetap melaksanakan perintah Allah dalam kondisi apapun. Terbukti bahwa pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Au kalladzi alam taro, tidakkah engkau melihat, ilal ladzi kepada orang yang hajjah mendebat, menggugat, menghujat Ibrahim kepada Nabi Ibrahim fi rabbih di dalam ketuhanannya. Bapak Ibu, mari kita lihat sepenggal kisah tentang Nabi Ibrahim yang dihujat oleh seseorang tentang teori ketuhanan Nabi Ibrahim, yang teorinya sudah kita terangkan kemarin. Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, sampai Nabi Ibrahim merusak berhala-berhala yang kemudian itu semua dilakukan guna mencari tahu, eksperimen tentang persoalan Tuhan. Lantas beliau menemukan teori ketuhanan yang kemudian kita sebut dengan tauhid. Lantas di sini kemudian ada orang yang menghujat Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu Tuhannya tidak kelihatan.
Nabi Ibrahim Tuhannya tidak kelihatan, sehingga orang-orang menghujat, jane Tuhanmu itu ana wujudnya apa ora? Apa njur teori tok? Kan begitu. Beda nek aku jari wong niku. Aku duwe Tuhan kae berhala. Saya punya Tuhan kae matahari. Ketok, lah Tuhanmu itu gimana? Bapak Ibu, maka orang itu melakukan penghujatan, penggugatan terhadap teori Tuhannya Nabi Ibrahim. Lantas mengajak Nabi Ibrahim untuk berdebat, tapi setelah saya baca perdebatannya tidak seimbang. Kenapa perdebatannya tidak seimbang? Karena teori ketuhanan Nabi Ibrahim dinisbatkan, ditetapkan berdasarkan ilmu. Sedangkan yang dipahami orang yang mendebat Nabi Ibrahim, dasar ketuhanan itu bukan ilmu tapi pandangan. Delok. Napa? Pandangan. Maka di sini Nabi Ibrahim agak sedikit kesusahan. Kenapa? Karena secara ilmu tidak level. Nabi Ibrahim punya konsep ilmiah, sedangkan yang berdebat tidak konsep ilmu. Contoh sederhana, ini contoh sederhana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dipertanyakan konsep keagamaannya. Sedangkan konsepnya Nabi Muhammad itu tentang ilmu, sedangkan yang mendebat tidak punya ilmu. Niki susahnya berdebat kalau tidak seimbang. Yang terjadi apa? Yang terjadi sekelompok orang Quraisy, kalau tidak salah nih, sekelompok orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tulang belulang. Tulang manusia diwadai ember, nah cara saniki terus diuncalke ten ngarepe Nabi Muhammad, disuntah. Ya Muhammad, kalau memang agamamu benar dan agamamu mengatakan kalau orang mati akan hidup lagi, tolong ini dihidupkan. Faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Ki wis ana balunge, rasah kangelan golek wis tak golekke, tolong dihidupkan. Kira-kira saged mboten kok. Iya. Maka saya katakan tadi ini perdebatan tidak seimbang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa konsep ilmu, sedangkan orang yang mendebat membawa konsep pandangan mata, zahirnya, tanpa ilmu. Kalau panjenengan pakai mata, saya tanya matahari sama bumi besar mana? Kalau pakai mata jawabannya besar bumi. Tapi kalau panjenengan membawa ilmu akan menemukan fakta bahwa ternyata matahari lebih besar daripada bumi. Pakai konsep ilmu, maka Nabi Muhammad pun sama, membawa konsep ilmu bahwa orang mati akan dihidupkan kembali, sedangkan orang yang mendebat membawa konsep mata. Yokono nek memang orang mati bisa hidup, tolong ini dihidupkan kembali. Repot betul kira-kira itu. Repot lagi. Karena Nabi Muhammad itu dasarnya ilmu, bukan sekedar pandangan mata, maka tidak dihidupkan. Tidak dihidupkan, bukan karena tidak bisa. Tapi kemudian Nabi Muhammad katakan, ini sesuatu yang sudah mati, yang dulu pernah hidup. Paham ya? Lantas kemudian sekarang mati. Maka Allah lebih mudah menghidupkan sesuatu yang pernah ada daripada yang belum pernah ada. Bingung nggih? Bingung. Kula jenengan biyen ora ana. Sak niki ana.
itu lebih susah menghidupkan sesuatu yang dulu belum ada daripada menghidupkan sesuatu yang pernah ada. Mudah mboten kira-kira? Kalau Allah mampu mengadakan kula jenengan yang dulu belum pernah ada, kemudian besok kita mati dan dihidupkan kembali, itu lebih mudah. Paham nggih? Sehingga Nabi Muhammad ketika dibawakan tulang belulang ya tidak mau menghidupkan, karena konsepnya ilmu bukan sekedar pandangan. Kalau kamu dulu tidak ada, sekarang ada, itu Allah yang mengadakan. Kalau besok kamu tidak ada, kemudian diadakan kembali, itu lebih mudah bagi Allah menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada. Wong yang belum pernah ada saja mampu, apalagi yang sudah pernah ada. Itu konsep ilmu. Maka di sini Nabi Ibrahim pun mengalami kesusahan ketika berdebat dengan orang yang tidak punya ilmu, yang menggugat teori ketuhanan Nabi Ibrahim. Lantas bertanya, Tuhanmu itu seperti apa wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Qala telah berkata Ibrahimu, yaitu Nabi Ibrahim, rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku adalah yang menghidupkan serta mematikan. Jadi wong niku nek ngono aku ya iso. Kene wong loro dicelukke. Ya, ceritanya kan ngoten. Oh, dua orang sini. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Kalau cuman mematikan dan menghidupkan saya bisa, tidak usah jadi Tuhan. Bingung. Nabi Ibrahim bingung, Pak. Lah kok bingung? Maksud menghidupkan dan mematikan bukan seperti itu. Maksud menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri untuk menghidupkan seluruh makhluk yang ada. Ya maksudnya urip ngeten niki. Tapi wong niku kan sekali lagi kita sampaikan bahwa perdebatan ini antara orang berilmu dengan tidak. Maka jawabannya tidak selaras ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Lah menghidupkan di sini maksudnya yo ngei mangan, ngei nyawa, ngasih tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud orang di situ menghidupkan adalah membiarkan hidup. Yang dimaksud mematikan adalah memusnahkan. Nah, orang itu mengatakan yang dimaksud mati ya mati ini kan bukan nyambung tuh secara akal tuh. Nabi Ibrahim kan ya bingung. Mulane jenengan kok diajak debat, kula kok diajak debat. Misalnya ya tak lihat sing ngajak sapa, nek seimbang ya wani. Nek ra seimbang mending mundur. Lah kok mending mundur repot. Sini pakai bahasa ilmiah, sana ora paham bahasa ilmiah. Nabi Ibrahim pun sama. Ketika beliau mengatakan yang menghidupkan, yang mematikan, ternyata menghidupkan dan mematikan oleh lawan debatnya dipahami dengan zahirnya saja. Paham ya? Lantas maksud daripada menghidupkan serta mematikan itu apa? Sehingga kalau panjenengan harus memahami. Di sini disampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maksud daripada menghidupkan dan mematikan di sini disampaikan huwal munfaridu bi anwa'it tasarruf wa khassa minhu al ihya wal imatati liqauniha a'dhamu anwa'it tadaburi. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah adalah zat yang berdiri sendiri untuk menghidupkan manusia dan berbagai macam makhluk hidup, yang dimulai dari setetes air yang turun dari langit.
yang terkadang kita suka mengeluh ketika Allah menurunkannya. Masalahnya yang diturunkan Allah bukan cuma setetes, tapi bertetes-tetes nganti dadi banjir. Padahal sumber kehidupan dimulai dari tetesan air yang turun dari langit. Sumber kehidupan yang kemudian dari setetes air yang turun dari langit itu Allah menumbuhkan tumbuhan, menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuhan. Yang kemudian dengan tumbuhan yang tumbuh itu membuahkan buah-buahan. Yang kata Allah di dalam surat An-Nazi'at, mata'al lakum wa li'an'amikum, sumber makanan kalian dan sumber makanan ternak-ternak kalian. Kita makan, ternak kita makan. Kita juga makan ternak kita. Kita punya makanan hewani, punya makanan nabati, yang semua itu bergantung dari sumber kehidupan, yaitu air hujan. Di situ di surat An-Nur Allah katakan wa minal ma'i ja'alna kulla syai'in hayyun, dan dari tetesan air kami jadikan setiap makhluk itu hidup. Paham tuh Ibu nggih? Itu semua bersumber dari napa? Hujan. Yang kemudian dari hujan itu membuahkan, menumbuhkan tumbuhan, membuahkan buah-buahan, kita makan sehingga kita punya makanan dari tumbuhan. Kita juga butuh makanan dari hewan-hewanan, dan hewan itu juga makan dari tumbuhan yang tumbuh karena tetes air hujan. Maka sebenarnya yang kita makan itu sama-sama bersumber dari air. Paham ya Pak Ibu? Paham ya? Nah, sebenarnya sama. Sehingga kalau kita kaji betapa dahsyatnya air hujan yang kemudian kita sering mencelanya karena mengakibatkan banjir, tapi dari hujan itu kita mendapatkan sumber makanan yang tak terbatas, yang kemudian seharusnya rasanya sama, wong sama-sama dari air. Sapi makan rumput tumbuh dari tetesan air, berarti ya sapi karo rumput podo saka air. Tapi rasanya beda gitu. Sehingga Allah katakan mukhtalifan alwanuh. Meskipun tetesan airnya sama, tapi rasanya berbeda-beda. Maka kalau kita amati luar biasa Pak, rahmati Allah Subhanahu wa taala pada kita ini luar biasa. Luar biasa, manusia diciptakan punya lidah berbeda-beda. Ada yang suka asin, ada yang suka manis, ada yang suka pedas, ada yang suka pahit. Napa malih mboten disebut. Ada yang suka rasa macem-macem, manis, asam, pahit dadi siji. Sehingga kita tidak pernah merasa bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Gitu. Jenengan nate pernah mikir mboten? Kalau umur panjenengan hari ini sudah 50 tahun, berarti jenengan itu sudah memakan makanan 50 tahun. 365 hari dikali 3 kali 50 tahun. Yang jenengan makan ya ono ya ini ya bayem, kangkung, kacang. Kira-kira bosen mboten? Mboten nggih. Lah kok iso mboten bosen? Karena Allah menciptakannya mukhtalifan alwanuh, rasanya macam-macam. Hari ini kangkung dibikin pedas, sesuk kangkung dibikin kecut, sesuk lagi dibikin manis, macam-macam. Bosen karo pedese dicampur ono asam pedas manis, wis macam-macam. Kabeh niku rahmate Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kula jenengan nek cara wong Jawa kualat kalau sampai mencela hujan. Paham nggih? Seandainya Allah menahan hujan, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Seandainya semua air itu habis, ayo terus jenengan Pak njaluk dari siapa kan ngoten. Maka kula suwun jangan pernah mencela hujan. Nggih, mboten usah bingung. Lha nek mau salat jamaah repot tatudanan, nggo jasudan. Duwe jasudan, payung. Sehingga duwe mobil ya mangkat gawa mobil kok repot ngoten nggih. Sehingga monggo sareng-sareng kita nikmati nikmatnya Allah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena Nabi Ibrahim itu telah mengungkapkan konsep ketuhanan dengan mengatakan Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang dimaksud menghidupkan sudah kita jelaskan tadi, mengatur seluruh konsep, mengatur seluruh sistem yang kemudian dari tetes air hujan menumbuhkan tumbuhan, membuahkan buah-buahan. Dari situ kita makan, ada ternak, ada ikan di laut. Semuanya itu bentuk rahmat Allah yang fungsinya untuk menghidupkan. Maksudnya Nabi Ibrahim ngoten. Tapi yang diajak debat pahami nek mung mateni aku iso. Nek nguripke ya iso. Wong loro diceluk siji, siji pateni, siji dibiarkan kan gitu. Mboten paham karena zonanya sudah zona tanpa ilmu, maka Nabi Ibrahim pun membalas perdebatan itu dengan zona tanpa ilmu. Sehingga dalam konsep perdebatan Sayyidina Ali pernah mengatakan hadisun nasa bima ya'rifun. Kalau kamu ngomong sama orang, ngomonglah dengan kualitas ilmu orang tersebut. Gitu. Kula jenengan sering nesu weruh putu, weruh anak senengane udan-udanan. Bendina udan-udanan, wingi wis udan-udanan, saiki udan-udanan, awake dhewe nesu lele mung udan kok seneng temen kaya weruh napa mawon kan ngoten to. Karena kita sudah dewasa, anak itu masih anak-anak. Niku anak-anak weruh jenengan weruh duit seneng temen geger, alah Bu mung duit kok seneng temen kan ngoten. Karena akal mereka, otak mereka baru sampai bahwa udan niku menyenangkan. Sehingga jenengan kula kok ketemu cah cilik kon mikir kaya cah cilik. Paham nggih? Niku jenenge hadisun nasa bima ya'rifun. Karena Nabi Ibrahim ketemu orang bodoh, maka Nabi Ibrahim menurunkan kualitas perdebatan menjadi perdebatan pembodohan. Akhirnya napa? Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan demikian. Napa? Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Wes ngene cara Nabi Ibrahim nggih. Kuwi matahari sing terbit saka timur, kuwi sing nerbitkan Tuhanku. Wes ngoten to? Kalau kamu memang Tuhan dan seimbang dengan Tuhanku, tolong terbitkan dari barat. Jane. Kalau orang itu cerdas, tapi kan kita katakan bodoh. Jane kalau orang itu cerdas, orang itu harusnya jawab, "Hei Ibrahim, buktikan kalau yang nerbitkan itu Tuhanmu." Ora iso Nabi Ibrahim. Jane mboten iso kan itu. Cuman karena orang itu tidak cerdas, sehingga dia kalah. Di zona ilmu dia kalah, di zona kebodohan kalah. Kenapa? Meskipun Nabi Ibrahim berdebat menggunakan teori kebodohan, tapi Nabi Ibrahim adalah orang cerdas. Sehingga beliau sampaikan itu matahari yang terbit dari timur, terbenam di barat, itu yang menerbitkan Tuhanku.
Kalau kamu memang Tuhan dan seimbang dengan Tuhanku, maka terbitkan dari bara. Niku nek wonge pinter kudune mboten jawab ngoten, kudune jawab buktikan kalau itu Tuhanmu yang menerbitkan. Bingung tadi Nabi Ibrahim. Buktinya apa kan gitu. Tapi karena orang itu tidak cerdas, maka orang itu kalah. Ketika diminta Nabi Ibrahim untuk menerbitkan dari bara, maka di sini dikatakan fabuhitalladzi kafaru, maka hancurlah orang yang kafir itu. Wis kafir bodoh. Mulane wong sing boten Islam di zaman Nabi disebut jahiliyah. Jahiliyah napa arti itu? Bodoh. Paham ya? Bodoh. Lah kenapa kok bodoh? Karena akalnya tidak sampai untuk berpikir tentang ketuhanan yang sebenarnya teorinya sederhana. Paham ya Pak Ibu? Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, fabuhitalladzi kafar. Nggih, tahayyara falam yarji ilaihi jawaban wang qata'at hujjatun, maka dia diam seketika, tidak bisa menjawab. Yang ranah debatnya asalnya ilmu menjadi ranah debat kebodohan, karena memang yang mendebat Nabi Ibrahim adalah orang bodoh. Ya, jenengan ketemu wong bodoh jangan pakai ilmu. Nggih, harus pakai kebodohan. Ngoten paham Pak Ibu nggih? Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. La yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang zalim. Abu Jahal namanya Amru bin Hisham, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Dua nama tersebut pernah disebut oleh Nabi dalam doanya, tetapi bukan kedua-duanya, tetapi salah satunya. Ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Satu Umar bin Khattab, dua Amru bin Hisham. Terus yang dikenal dengan Abu Jahal. Kenapa Amru bin Hisham itu sebelum dipanggil Abu Jahal, orang-orang Arab memanggilnya Abul Hakam. Abul Hakam itu bapaknya kebijaksanaan. Dados Abu Jahal niku orang yang sangat berpengaruh, omongane digugu, duwite diwedeni, kekuasaannya besar. Kalau dia sampai masuk Islam, Islam niku langsung del munggah. Sehingga Rasul mendoakan, ya Allah, masukkan Islam salah satu di antara duanya. Lah Umar bin Khattab siapa? Umar bin Khattab niku sing diwedeni mung awake tok, preman. Sedangkan Abu Jahal wah diwedeni kabeh. Tapi yang terpilih siapa? Justru yang terpilih masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Amru bin Hishamnya, Abu Jahalnya tidak terpilih. Kok iso Bapak Ibu? Ternyata setelah ditimbang-timbang, Abu Jahal lebih zalim daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu preman. Beliau kalau mau makan harus berkelahi dulu. Rebutan lahan parkir, rebutan retribusi, ten pasar, gelutan karo preman. Terus dapat uang makan. Kan ngoten lha Abu Jahal rentenir. Ngerti rentenir iki? Rentenir.
Maka tingkat kedzaliman Abu Jahal lebih ekstrim daripada Umar. Sehingga di ayat ini Allah katakan sebenarnya kita bisa menjauh dari hidayah. Kenapa? Karena diri kita yang suka berbuat zalim. Maka sebenarnya bukan Allah tidak mau memberikan hidayah, kita yang terlalu banyak berbuat zalim, akhirnya zalim itu menghalangi hidayah. Sehingga Abu Jahal niku jane pengen masuk Islam, tapi resikonya besar, kehilangan harta kekayaan dan sumber pangannya, kehilangan pangkat derajat dan kekuasaannya, daripada kelangan kabeh mending ora usah masuk Islam. Potongane Abu Jahal. Paham Bapak Ibu? Maka monggo kita jauhi perbuatan zalim. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Habis ya, besok kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.